Saya langsung memperkenalkan diri bahwa saya adalah Sodobono yang memang cukup keras gitu mengomentari Kang Yoris gitu. Saya langsung mengatakan demikian kepada pengacaranya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Sodobono Official, teman-teman sekalian. Ingin kembali melaporkan update atau berita terbaru, bukan terbaru juga ya. Jadi kita mereview kembali proses pemeriksaan terakhir dari ketiga saksi gitu ya. Banyak sekali di kolom komentar menanyakan kepada saya bahwa mana gitu ya, kok masih saja belum ada konferensi pers dari pihak kepolisian ya gitu biasanya, maksudnya tentang penetapan tersangka. Jadi gini teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah banyak juga yang menonton bahwa ketiga saksi itu sampai pagi hari diperiksa, atau bisa dibilang menginap ya di Polda Jabar pada saat itu teman-teman sekalian. Memang pemeriksaan itu berlangsung sekian lama sekali ya, dari siang ketemu pagi di esokan harinya teman-teman sekalian. Dan terus ada yang berkomentar lagi, mana gitu katanya, mana hasilnya, kena prank lagi kan gitu, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saya apresiasi terhadap kinerja Polda Jabar, karena gini, mereka juga tidak mau sekonyong-konyong gitu ya, atau gegabah untuk menentukan pelaku. Saya paham, kita semua paham itu ya. Tapi saya dan teman-teman itu yakin bahwa pelaku akan tertangkap, karena pihak kepolisian akan berlanjut melakukan pemeriksaan bukan terhadap saksi-saksi utama atau saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, tapi kepada orang-orang yang baru, yang nanti ternyata mereka adalah para pekerja di yayasannya Kang Yoris ya, yayasannya Pak Yosep itu ya, yayasan sekolah. Jadi mereka akan dipanggil semua untuk mungkin diminta keterangan berkaitan dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Nah, ini menurut saya adalah kabar yang sangat baik teman-teman ya, karena sekali lagi pelaku sudah terkunci ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya, banyak cara yang akan dilakukan oleh pihak penyidik untuk menelusuri mungkin awal mula ya, bisa jadi gitu ya, awal mula bagaimana terjadi kok yayasan ini ada dipimpin oleh maksudnya di situ ada almarhumah Ibu Tuti dan anaknya, otomatis kan akan berawal dari situ gitu ya. Jadi pihak kepolisian itu sangat bisa dibilang bukan hati-hati, tapi lebih kepada jangan sampai ada salah tangkap berkaitan dengan kematian kedua almarhumah. Jadi itu kabar yang sangat baik menurut saya teman-teman sekalian, karena pihak kepolisian sudah sangat luas melebar menangani kasus Subang ini, yaitu masuklah ke wilayah yayasannya. Menurut saya di tahun-tahun sebelumnya tidak tersentuh, menurut saya tidak difokuskan ke arah situ. Jadi kita sekali lagi menunggu hasil dari pihak kepolisian, karena memang mereka lah yang mempunyai wewenang dalam memproses kasus ini teman-teman sekalian ya. Nah, ada yang menarik di kedatangan saya di Polda kemarin itu ya, saat pemeriksaan saksi saya bertemu pengacara Kang Yoris dan Kang Yorisnya sendiri, dan ada yang berkomentar berkomentar kayak gini. Jadi saya secara tidak langsung
ketemu di kantin di Polda itu dengan pengacaranya Kang Yoris gitu ya. Pertama dengan pengacaranya dulu, kemudian baru Kang Yorisnya datang ke situ. Nah, di situ saya diingatkan gitu, diingatkan oleh ibu pengacara, pengacara Kang Yoris ya, namanya siapa ya, lupa nih, nggak usah, ini ada tulisannya ya, ada fotonya juga, bahwa saya diingatkan jangan sampai memberitakan berkaitan dengan Yoris itu berita-berita hoax atau fitnah. Nah, saya mengatakan kembali dengan tegas bahwa saya itu justru menyemangati keluarga, bukan menyemangati ya. Kayak misalnya, woi, ayo dong, kayak gitu. Saya bicara seperti itu, ayo dong, apa sih yang sudah Anda lakukan ini untuk segera terungkap siapa pelakunya. Ayo, apa yang Anda lakukan, begitu, Ibu pengacara. Jadi saya lebih kepada tanda kutip ya, bukan mensupport tapi menyemangati. Ayo, apa sih yang Anda ini lakukan gitu untuk mengungkap, agar segera terungkap siapa pelaku yang membunuh gitu, ibu dan adik Anda ya, ibu dan anak Anda gitu ya. Jadi bukan berita hoax atau fitnah belaka yang seperti dikatakan oleh ibu pengacara. Jadi ya, soalnya saya lihat dalam 2 tahun ini apa sih gitu ya, belum, saya tuh gregetan apa sih yang mereka lakukan gitu untuk apa ya, agar pelaku segera tertangkap gitu. Apa yang mereka lakukan gitu, usaha-usaha apa itu saya belum lihat gitu, Ibu pengacara. Jadi saya gregetan untuk menyemangati. Soalnya saya malu kalau misalnya saya yang semangat gitu ya untuk mengungkap kasus ini, saya malu. Soalnya saya bukan siapa-siapa gitu, saya orang lain. Makanya saya membuat video-video yang supaya pihak keluarga itu, terutama Kang Yoris sebagai kakaknya itu, di garda terdepan untuk menguak misteri siapa pelaku pembunuhan adik dan ibunya. Begitu, Ibu pengacara. Jadi mudah-mudahan bisa memahami konteks dari video-video saya gitu, dan intinya dan saya akan terus mengawal kasus Subang dengan cara saya gitu. Jadi mudah-mudahan video saya juga tidak menebar fitnah atau hoax dan istilahnya itu memperkeruh suasana gitu ya. Jangan sampai. Untuk itu saya akan terus mengawal kasus Subang dengan cara saya. Dukung terus, support terus dengan cara subscribe ya, dengan cara like, kemudian share juga, dan paling utama kita sharing atau berkomentar berkaitan dengan kasus Subang, karena kasus ini jangan sampai hilang, karena sudah bulannya lewat nih, udah masuk September, dan saya takut sekali bahwa kasus ini seperti dulu hilang begitu saja, kemudian ramai kembali pada saat mau bulan Agustus, atau waktu itu ramainya karena memang Ibu Dr. Hastri dipanggil oleh Om Deddy Corbuzier ya, jadi ramai kembali dan sudah beranjak ke 2 tahun gitu ya, booming kembali. Saya sih jangan sampai hilang ya, ini sudah bulan September, jangan sampai hilang, terus menyuarakan dan mengawal kasus Subang agar terpantau gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.